selamat datang di Ngolir Ngobrol Ngalir. Oke, aku sendiri Gina Fasya. Jadi sekarang aku ditemenin sama 3 teman aku. Aku Jihan. Aku Davina. Aku Selma. Dan hari ini kita mau ngobrol sesuatu yang pasti sering kita alami. Apa Kak? Yaitu oversharing di medsos. Siapa yang suka kayak gitu? Jadi oversharing itu sebenarnya curhat sehat atau cuma cari perhatian? Yuk kita bahas. Yuk. Oke, menurut kalian oversharing itu apaan sih guys? Kalau menurut aku sih oversharing itu kayak misalkan kita curhat nih ke orang tapi terlalu dalam gitu loh, sampai ke ranah pribadi contohnya. Iya sih, apalagi kalau lagi galau atau kitanya lagi marah emosi, rasanya pengen semua orang tuh tahu. Kadang gak sadar udah kebanyakan cerita loh di media sosial. Nah, ngomong-ngomong soal oversharing, ini tuh relate banget loh sama salah satu teori komunikasi namanya tuh self-disclosure by Altman dan Taylor. Katanya mereka tuh bilang tahap membuka diri tuh bertahap. Contohnya tuh kalau misalnya kita baru ketemu orang baru nih, kita nggak mungkin kan kayak langsung cerita tentang masalah pribadi, masalah keluarga, kayak perlu proses betul, gitu betul. kan ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita udah nemu rasa percaya, rasa nyaman sama orang yang kita curhatin tuh, baru kita bisa cerita tentang apapun gitu ke orang itu. Iya. Jadi intinya teori self disclosure itu tuh bertahap gitu. Gak langsung blak. Iya. Iya, jadi intinya tuh proses bertahan biar kita tuh nggak langsung belak-belakan atau terbuka banget ya. Iya betul. Betul banget. Tapi banget. kalau di medsos nih ya, kalau siapa nih yang suka oversharing, suka curhat di medsos tuh, kadang proses ini tuh suka dilewatin gitu aja. Kayak gimana kak? Kayak misalnya tuh kita cerita nih langsung ke ini Langsung ke nge-spam ke iya, ranah pribadi. ranah pribadi gitu, nggak dari awal dulu gitu loh. Iya. Maksud dari awal? Ya kayak nggak, ya pelan-pelan itu proses gitu, langsung Basic kita dulu langsung ya. kita terbuka gitu sama orang itu. Terus Gitu jangan loh. terlalu terbuka gitu langsung. Makanya kadang ya oversharing itu tuh kayak gimana ya, jadi batu loncatan kita. Kadang kita tuh cerita tuh nggak jadi proses awal dulu gitu, langsung ke ranah pribadinya gitu kalau cerita. Ngomong-ngomong soal oversharing, siapa nih yang pernah nyesel gara-gara kebanyakan cerita di medsos? Aku sih. siapa dulu nih? Siapa dulu ya? Yang cerita? Ayo dong, curcol. Ya dong, biarin. Kayaknya ini bukan pengalaman aku deh, lebih ke pengalaman temen aku. Jadi temen aku tuh cerita gitu loh ke aku kalau dia tuh oversharing. Nah, dia tuh oversharing secara langsung dan di medsos juga. Kayak apapun yang dia lakuin, kayak misalnya dia lagi deket sama cowok tuh, dia suka apa ya? Terlalu Suka umbar. keluar, iya terlalu diumbar-umbar gitu. Iya. Dan kan gak semua orang tuh pengen tahu cerita dia gitu Iya, kayak. betul. Ya terus kalau misalnya udah tahu ceritanya, ya kita harus apa gitu Iya, kan? benar, Kayak benar. kan kadang ada yang nggak suka juga gitu ya sama ceritanya. Iya Dan sih. berujung dia tuh dijauhin gitu loh Kak sama temennya Oh my God, gara-gara ngeri banget. oversharing. Tapi kan Gede-gede. kita gak lihat point of view dari si orang itu. Iya. Siapa tahu dia nggak punya teman cerita, Iya. makanya dia asal cerita di SG aja Iya, kan. betul. We never know. Kalau pengalaman kamu sendiri, Vina gimana? Kalau aku sih, aku pernah ya kayak oversharing gitu pas SMP. Gimana? Karena aku tuh dulu mikir bahwa teman-teman aku tuh semuanya baik, semua orang tuh baik. Jadi aku Banyak banget nih kayak gitu tapi Iya. sampai sekarang dulu lanjutin. Salah. Iya, udah itu aku cerita lah ke temen aku ini. Udah itu malah diadu domba sama teman ini. parah banget sih. Astagfirullahaladzim. Iya, Bukan temen itu ya. Iya. Apa tuh? Teman. Apa namanya kalau bukan teman itu? Kodok. Ular. Snack. Oh iya. Ular. Tapi aku belajar sih dari peristiwa itu. Coba pengalaman Selma gimana? Kalau aku sama kayak Jihan sih, ini beneran Gimana coba? sama kayak Jihan. Aku punya temen yang kalau dia deket sama cowok, terus kalau padahal masalah di keluarganya tuh menurut aku ya nggak terlalu gimana, ibunya baik, ayahnya juga baik, tapi dia seolah-olah kayak tersakiti banget sama
orang tuanya gitu. Terus kalau di media Merasa sosial paling tersakiti. iya. Iya. Terus di media sosialnya tuh dia suka repost ulang yang menurut aku nggak sesuai sama dia Gak gitu relate loh. ya. Jadi kayak dia tuh kadang nyeritain cowoknya tuh pacarnya baik gitu, tapi di repostan ulang itu kayak dia tuh diselingkuhin sama pacarnya gitu-gitu. Terlalu oversharing. Gen Z ini ya, model Perhatian oversharing. Aduh, itu Tapi benar. tahu gak sih, kita juga kadang ngelihat ngelihat kejadian apa yang kita terjadi tuh kayak dilihat dari postingan ulang, tahu gak sih kalian? Iya, justru itu. Aku selalu merepost hal-hal yang happy aja. Kan, iya. Kayak Selma nih Iya. kemarin nge-repost KDM aja. Kan aja ya. Konvoy aja. Dede. Jadi itu benar-benar kejadian yang sering kita alamin ya guys. Medsos Iya, kadang jadi tempat pelampiasan, tapi bisa bikin kita terlalu belak-belakan juga. Itu gak baik. Nah, kalau dilihat dari teori self disclosure yang tadi aku bilang, oversharing ini tuh bisa jadi tanda kalau kita tuh butuh dukungan atau pengakuan. Tapi kalau kebanyakan malah bikin kita sakit hati sendiri karena nggak semua orang bisa kita percaya. Benar. Kadang aku juga sedih karena ekspektasi aku buat dapat perhatian dari postingan tuh malah sepi banget. Jadi malah nggak ada perhatian Nggak ada atau yang peduli atau nggak ada yang nanggepin nanggepin gitu ya. Aduh, makanya guys, kita tuh penting banget buat memilih teman nih, buat teman cerita atau bukan nih, bukan buat teman cerita. Jadi Banyak harus- ya. Iya, jadi harus dipilih Harus guys, pilih-pilih. dan lebih bijak lagi untuk memakai media sosial. Mau cerita, mau curhat di sosmed, di SD kan sekarang tuh ada fitur close friend ya. Betul banget. Kayak yang semalam itu ya, close friend gitu. Apa sih itu? Oke, jadi kesimpulannya oversharing itu wajar asal kita paham kapan dan gimana cara buka diri yang tepat. Betul banget. Dan teori self disclosure ini tuh ngajarin kita buat jaga privacy dan komunikasi yang sehat supaya hubungan kita dengan siapapun tetap baik dan kita tuh gak nyesel karena terlalu belak-belakan ke orang. Betul. Dan ingat, kadang kita cuman pengen didengar, bukan supaya semua orang tuh tahu dengan masalah kita. Setuju banget guys. Yuk makanya kita saling buat bijak gitu memakai media sosial ini. Betul. Oke, kayaknya segitu aja ya. Iya. Seru ya, seru. Seru banget. Cukup menambah Wawasan kita ya. dan apalagi tadi dikasih teori sama kajian. Iya, betul banget. Jadi pelajaran baru. Betul. Yap. Oke, makasih banget buat kalian yang sudah dengerin ngobrol ngalir hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.